Setelah berkali-kali diganggu, China mulai kehilangan kesabaran ke Amerika Serikat. Lagi-lagi Taiwan menjadi pemicu konflik yang terjadi antara China dengan Amerika Serikat. Masalah Taiwan ini nyaris selalu memiliki pola yang berulang, yakni dukungan Amerika Serikat ke Taiwan yang melewati posisi China sebagai negara penguasa Taiwan dalam prinsip satu China. Amerika Serikat selalu berkomunikasi ke Taiwan tanpa ada permisi ke China lebih dulu. Secara tak langsung, Amerika menganggap Taiwan sebagai negara yang berdiri sendiri tanpa menginduk ke China. Konsep itu jelas tak disukai China, di mana Beijing masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari negara mereka. Sementara dukungan Amerika yang membuat China marah kali ini adalah penjualan senjata ke Taiwan. Tercatat, Amerika Serikat sudah beberapa kali mengirim berbagai jenis persenjataan ke Taiwan, dari mulai drone, sistem rudal jelajah, berbagai suku cadang, hingga sistem komunikasi. Nah, Beijing sudah muak dengan segala kecaman yang oleh AS seolah masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Maka lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka Lin Jiang pada Rabu 17 Juli 2024, China resmi memberi sanksi kepada Amerika Serikat. Sanksi ini berupa penundaan penyelenggaraan negosiasi dengan Washington soal pengendalian senjata nuklir. 无视中方的坚决反对和反复交涉，持续对台军售，采取一系列严重损害中方核心利益、破坏双方政治互信的消极举动，严重破坏双方继续进行军控磋商的政治气氛。为此，中方决定暂停与美方商谈，举行新一轮军控与防扩散磋商。 造成这一局面的责任完全在美方。 Sebelumnya, Amerika Serikat dan China sempat memulai diskusi soal pengendalian senjata nuklir pada November 2023 lalu. Pertemuan itu menjadi yang pertama dalam hampir 5 tahun. Kala itu, keduanya sepakat bertemu untuk meredakan gejolak jelang pertemuan puncak antara Presiden Xi Jinping dengan Joe Biden. Sejak saat itu, belum ada dialog lanjutan antara Beijing dan Washington. Amerika menuduh China enggan mengadakan putaran baru perundingan selama setengah tahun terakhir. Adapun terkait sanksi itu, AS lewat juru bicara Departemen Luar Negeri mereka Matthew Miller menyebut Beijing ikut-ikut langkah Rusia. Ia khawatir langkah China dapat merusak stabilitas strategis serta meningkatkan resiko perlombaan senjata. Selain itu, Miller juga memastikan kalau pihaknya akan menerapkan langkah-langkah konkret guna meminimalkan resiko yang mungkin terjadi dengan China. Sementara para analis menyebut tindakan China berpotensi menimbulkan kemunduran serius bagi upaya pengendalian senjata global. Mengingat kedua negara itu sama-sama memiliki kekuatan nuklir. Amerika Serikat punya sekitar 3.700 hulu ledak nuklir, sementara China sekitar 500. Di lain sisi, sanksi China ke AS tak cuma soal perjanjian proliferasi nuklir. Beijing belum puas dengan hanya satu sanksi ke AS. Selain soal penundaan perjanjian proliferasi nuklir, negeri tirai bambu juga menerapkan pembatasan visa kepada sejumlah pejabat Amerika Serikat. Secara spesifik kepada para pejabat AS yang menyerang dan merugikan kepentingan China. 中方对此强烈反对、强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。作为反制，中方将依法对在涉华人权问题上炮制谎言、推动出台对华制裁、损害中方利益的美方官员对等采取签证限制。 Sanksi ini sebenarnya merupakan serangan balik dari sanksi serupa yang diberikan AS kepada sejumlah pejabat China. Awalnya pada Kamis 30 Mei 2024, 14 aktivis pro-demokrasi Hong Kong dinyatakan bersalah dan 2 orang lainnya bebas dalam persidangan kasus subversi. China menjatuhkan hukuman terhadap mereka karena dianggap melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional. Hukuman dari China ini mendapatkan kecaman keras dari negeri Paman Sam. Sebagai hukuman, Washington memberlakukan pembatasan visa terhadap pejabat China dan Hong Kong yang bertanggung jawab menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional.
Sebelumnya kita sudah membahas soal cekcok antara China dengan Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan Taiwan? Negara yang terkenal sebagai raja semikonduktor itu memilih untuk bersikap waspada. Lewat Perdana Menteri mereka Cho Jung-tai pada Rabu 17 Juli 2024, ia mengimbau warganya untuk sangat berhati-hati jika ingin mengunjungi China. 我们现在也只是强烈的呼吁国人对自己赴中国大陆去做任何的工作也好、旅游也好，各种行为，务必要非常的谨慎小心。我们只能呼吁这个样子。 Cho juga memastikan kalau hubungan antara Taiwan dengan AS sangat solid dalam menjaga stabilitas di Selat Taiwan. 美国前总统川普他的讲话，但是大家应该也清楚，台美关系近几年来的状况是非常的坚定的。台海跟印太地区的和平稳定是我们共同的责任跟目标。 Sebelumnya dukungan Amerika Serikat ini juga disampaikan oleh Duta Besar de facto baru AS untuk Taiwan, Raymond F. Green, kepada Presiden Taiwan William Lai Ching-te pada Rabu 10 Juli 2024. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan dukungan lewat kiriman persenjataan. Dukungan senjata Amerika ke Taiwan ini sejatinya bukan hal baru, sebab langkah itu sudah dilakukan sejak era Presiden Barack Obama pada periode 2009 hingga 2017. Angkanya juga tak main-main, hingga ratusan triliun. Yang terbesar adalah potensi penjualan 66 pesawat jet tempur F-16 senilai 8 miliar US dollar atau sekitar 129 triliun rupiah. Berbagai bantuan ini tak terlepas dari aturan hukum di AS yang memang mewajibkan mereka untuk membantu Taiwan dalam rangka mempertahankan diri. Saling serang, saling sanksi, dan saling kecam antara Amerika Serikat dan China kemungkinan masih akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Saksikan terus perkembangan peristiwa ini hanya di kanal YouTube Kompas.com.